Dalam perjalanan panjang sebuah tim, tidak semua hasil akan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya langkah tersandung, bukan karena tak mampu, tapi karena proses belajar memang tak selalu datang dalam bentuk kemenangan. Setelah pertandingan melawan Arsenal, Massimiliano Allegri akhirnya angkat bicara. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kekalahan, betapapun pahitnya, menyimpan pesan yang tak bisa diabaikan. Sebab bagi tim besar seperti Milan, kekalahan bukan sekedar soal skor, melainkan isyarat bahwa masih ada yang perlu dibenahi, dipahami, dan diperbaiki. Dan dari situlah pelajaran dimulai. Seperti yang kita ketahui, Arsenal berhasil menang sempurna melawan AC Milan di laganya kemarin. Tampil dengan beberapa pemain anyar, nyatanya mampu membuat daya gedor Arsenal makin mengerikan. Sepertinya tsunami trofi bisa jadi mulai tercium nih. Apakah gelar pengiriman ten akan berakhir musim depan? Kembali lagi ngomongin soal laganya kemarin. Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menilai laga uji tanding ini jadi ajang persiapan bagus untuk anak asuhnya menyongsong musim ini. Menurutnya, Arsenal adalah lawan yang berkualitas karena merupakan salah satu tim terbaik di Eropa. Allegri tetap mengapresiasi kerja keras Milan meski didominasi oleh Arsenal di laga ini. Arsenal mencatatkan 57% penguasaan bola dibanding AC Milan yang hanya 43%. Arsenal juga lebih banyak melepas tembakan dengan 23 kali melepas percobaan dengan 7 mengarah ke gawang. Sementara Milan hanya buat 3 tembakan dengan 1 on target. Laga ini jadi pelajaran berharga untuk Milan. Hal ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Milan jadi lebih baik lagi. Itu adalah uji tanding yang bagus melawan salah satu tim terbaik di Eropa. Saya senang dengan apa yang saya lihat meskipun kami baru menjalani 15 hari persiapan pramusim. Saya melihat kesiapan dari para pemain. Kami meningkatkan level kerja keras ketika tidak menguasai bola. Kami memiliki beberapa peluang di lapangan terbuka yang seharusnya dapat kami manfaatkan dengan lebih baik. Tidak diragukan lagi, ada ruang untuk perbaikan. Tetapi saya senang dengan apa yang kami lakukan. Ujar Allegri dikutip dari Gazzetta. Di lain sisi, dari tubuh Miriam London, Bukayo Saka mengungkapkan antusiasme tinggi di ruang ganti Arsenal setelah 3 rekrutan baru menjalani debut dalam laga pramusim menghadapi AC Milan di Singapura. Pemain timnas Inggris itu mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan Arsenal dan tampil sebagai kapten tim, menandai awal yang positif dalam tur pramusim The Gunners. Setelah laga melawan AC Milan, Saka mengungkapkan keyakinan tim atas potensi musim yang akan datang. Selain itu, Mikel Arteta memberikan pujian khusus kepada Saka yang telah menjalani latihan ekstra selama musim panas untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Arteta juga memuji kontribusi para pemain muda akademi. Kekalahan dari Arsenal menjadi bahan refleksi bagi Allegri dan AC Milan, sebuah pengingat bahwa di level tertinggi, detail kecil bisa membawa dampak besar. Sementara Milan berbenah, Arsenal justru menunjukkan wajah berbeda, tajam, terorganisir, dan percaya diri. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Kepa Arrizabalaga. Kiper yang dulu sempat tersisih di Chelsea, kini justru tampil gemilang bersama The Gunners. Dari yang sempat diragukan, Kepa menjelma jadi salah satu kunci sukses Arsenal musim ini. Kepa Arrizabalaga resmi meninggalkan Chelsea selepas bertahan di Stamford Bridge selama 7 musim. Penjaga gawang asal Spanyol tersebut akhirnya berganti jersey. Chelsea melepas Kepa ke klub sekota Arsenal dengan mahar sebesar 5 juta pound sterling. Musim lalu, Kepa sempat dipinjamkan ke Real Madrid dan AFC Bournemouth. Di Madrid, Kepa mencatatkan 14 laga. Lalu, di AFC Bournemouth, kiper setinggi 189 cm itu mendapat waktu bermain lebih. Ia tampil sebanyak 31 pertandingan dan sukses membawa timnya finish di papan tengah Liga Premier Inggris. Sejak bergabung dengan Chelsea pada musim 2017-2018 silam, Kepa mengemas 109 caps. Ia berhasil mengantarkan skuad London Biru meraih 3 trofi bergengsi. Pada musim 2018-2019, Kepa membawa Chelsea merebut trofi Liga Eropa. 2 tahun berselang giliran Piala Liga Champions dan trofi Piala Super Eropa yang berhasil digondol. Dengan segala prestasi yang telah Kepa torehkan bersama Chelsea, meninggalkan Stamford Bridge tentu bukan hal yang mudah. Kiper yang namanya besar di Atletico Madrid itu lantas menuangkan perasaannya lewat ungkapan kata-kata di media sosial Instagram pribadinya. Kepa bersyukur lantaran mimpi-mimpi yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di Stamford Bridge bersalin menjadi berbagai raihan trofi.
Ia merasa harus berterima kasih kepada segenap pelatih, staf, rekan setim, dan utamanya kepada para fans Chelsea. Dirinya mengaku bangga pernah berseragam Chelsea. Kini dengan debutnya bersama Arsenal, ia memberikan kontribusi yang begitu signifikan. Tampil menyala bersama The Gunners, Kepa berhasil clean sheet melawan AC Milan kemarin. Dan hal ini membuktikan bahwa dirinya belum berakhir dan belum habis dimanapun. Bisa jadi masuknya Kepa ke Arsenal menjadi secerca harapan dan cahaya baru menyongsong juara dan kekuatan baru di sektor penjaga gawang musim depan. Performa impresif Kepa Arrizabalaga bersama Arsenal menjadi bukti bahwa kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. Dari kiper cadangan yang nyaris terlupakan, ia kini menjadi salah satu fondasi pertahanan The Gunners. Namun, bukan hanya Kepa yang jadi sorotan. Lini depan Arsenal juga menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini bahkan menarik perhatian mantan pelatih Chelsea yang menyebut bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, Arsenal akhirnya memiliki sosok predator sejati di kotak penalti. Seperti yang kita ketahui, Arsenal dan Sporting akhirnya capai kesepakatan penting untuk transfer Victor Gyökeres. Episode yang mengalahkan drama Korea itu ditebus Arsenal senilai 63,5 juta pounds atau setara 1,4 triliun. Itu belum termasuk bonus-bonus yang mencapai 10 juta pounds. Melihat keberhasilan ini, pelatih Fenerbahce saat ini atau mantan pelatih Chelsea 2013 sampai 2015, Jose Mourinho, memberikan komentar tersendiri. Saat ditanya dari channel 11 Portugal mengenai transfer Gyökeres ke Arsenal, dirinya menjawab dengan keyakinan penuh bahwa mantan striker Sporting CP itu bisa sukses di meriam London. Dia pemain hebat, saya tidak ragu. Di Inggris, dia akan bermain lawan tim yang lebih kuat dan banyak pemain yang lebih baik. Di Sporting, dia jadi tumpuan tim, jadi harus lebih adaptif, ujarnya. Komentar dari mantan pelatih Chelsea itu seolah mempertegas apa yang kini tengah dibangun Arsenal. Tim yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi mulai menemukan sosok yang bisa diandalkan di momen-momen krusial. Seorang predator sejati tak hanya mencetak gol, tapi juga mengubah arah permainan. Dan jika Arsenal benar-benar telah menemukannya, bukan tak mungkin trofi yang lama dinanti akhirnya kembali ke lemari mereka. Waktu akan menjawab, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat.